Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini saya akan menjelaskan listrik statis. Pengertian listrik statis. Apa yang dimaksud dengan listrik statis? Secara umum, listrik statis adalah kumpulan dari muatan listrik dalam jumlah yang tetap atau keseimbangan muatan listrik di suatu benda. Seperti halnya saat menggosok penggaris plastik ke rambut. Penggaris ini akan bermuatan negatif, sementara rambut akan bermuatan positif. Konsep. Sebagaimana dilansir dari laman Britannica.com, pengertian listrik statis yaitu suatu fenomena listrik yang ditimbulkan ketika partikel bermuatan ditransfer dari satu benda ke benda yang lain. Perpindahan muatan ini terjadi karena adanya dua buah benda yang saling bergesekan, sebagaimana debu yang terbang bersama udara bergesekan dengan permukaan layar TV. Dari gesekan tersebutlah terjadi perpindahan muatan elektron. Nah, ketika muatan elektron berpindah, kedua benda bisa mengalami kelebihan elektron sehingga bermuatan negatif, juga kekurangan elektron sehingga bermuatan positif. Karena ada perbedaan sifat muatan inilah, kedua benda berujung saling tarik-menarik. Rumus listrik statis. 1. Potensial listrik. Potensial listrik merupakan usaha persatuan muatan yang dibutuhkan untuk memindahkan satu muatan dari satu titik ke titik lainnya. Nah, besaran potensial listrik di suatu titik dapat dihitung dengan rumus potensial listrik. V sama dengan K dikali Q dibagi R. Keterangan. V sama dengan potensial listrik. Q sama dengan muatan sumber. K sama dengan koefisien. R sama dengan jarak terhadap sumber muatan. Kapasitor. Kapasitor merupakan salah satu peralatan listrik yang digunakan untuk menyimpan energi dalam waktu singkat untuk dibebaskan dengan cepat. Nah, besarnya kapasitas kapasitor dapat dihitung menggunakan rumus kapasitor seperti di bawah ini. C sama dengan epsilon 0 A dibagi D. Keterangan. C kapasitas kapasitor, Q muatan antara dua keping, V beda potensial antara dua keping, A sama dengan luas penampang keping, epsilon sama dengan permitivitas dielektrik bahan. 3. Energi potensial listrik. Energi potensial listrik merupakan energi atau usaha yang dibutuhkan untuk memindahkan muatan listrik dari satu titik ke titik lainnya. Untuk menghitungnya, bisa menggunakan rumus energi potensial seperti di bawah ini. E P sama dengan K dikali Q1 dikali Q2 dibagi R. Keterangan. IP sama dengan energi potensial muatan uji, K sama dengan koefisien, R sama dengan jarak terhadap sumber muatan. Q1 dan Q2 sama dengan muatan masing-masing partikel. Nah, ketika suatu muatan pindah dari satu titik ke titik lainnya, maka usahanya bisa kalian hitung menggunakan rumus usaha di bawah ini. W sama dengan Q delta F. Keterangan. Delta beda potensial. W sama dengan usaha yang diperlukan untuk memindahkan muatan Q. 4. Medan listrik. Medan listrik merupakan daerah di sekitar partikel bermuatan listrik yang masih dipergunakan gaya listrik atau gaya Coulomb. Intinya, suatu muatan itu dapat memancarkan medan listrik. Untuk muatan positif, arah medan listrik bergerak keluar dari muatan sumber. Sebaliknya, kalau muatan negatif bergerak masuk ke dalam. Benda bermuatan yang menghasilkan medan listrik disebut dengan muatan sumber. Sedangkan muatan lain yang diletakkan dalam pengaruh medan listrik, muatan sumber disebut sebagai muatan uji. Berikut ini merupakan rumus kuat medan listrik. E sama dengan K dikali Q dibagi R kuadrat, atau E sama dengan F dibagi Q. Keterangan. E sama dengan kuat medan listrik, F sama dengan gaya Coulomb, R sama dengan jarak muatan uji terhadap muatan sumber, Q sama dengan besar muatan sumber, Q sama dengan besar muatan uji. 5. Gaya Coulomb. Salah satu rumus listrik statis yang sering muncul di ujian adalah tentang gaya Coulomb. Apa itu gaya Coulomb? Hukum Coulomb pada dasarnya yakni hukum yang menjelaskan perihal hubungan yang ada di dalam muatan listrik. Seperti yang telah diketahui bahwa muatan listrik dibagi menjadi dua jenis, yaitu muatan positif dan muatan negatif. Hukum ini menjelaskan mengenai kondisi ketika dua muatan listrik dengan jarak tertentu saling berinteraksi dan melakukan gaya tarik-menarik atau tolak-menolak. Salah satu faktor yang menjadi pengaruh dari besarnya gaya hukum Coulomb adalah besar dari muatan listrik benda tersebut. Gaya tarik-menarik akan terjadi apabila muatan listrik yang berlainan bertemu, sedangkan gaya tolak-menolak akan muncul ketika muatan listrik sejenis saling bertemu. Rumus matematis yang digunakan untuk menentukan besar gaya Coulomb yaitu sebagai berikut. F sama dengan K
dikali Q1 dikali Q2 dibagi R2. Keterangan: F sama dengan gaya Coulomb, K sama dengan koefisien, R sama dengan jarak antar muatan, Q1 dan Q2 sama dengan muatan masing-masing partikel. Sejarah listrik statis. Di era budaya sekitar Laut Mediterania ditemukan beberapa benda seperti batang amber. Jika digosokkan dengan bulu kucing, maka bulu kucing tersebut dapat menarik benda ringan seperti bulu. Sekitar tahun 900 BC, seorang ilmuwan bernama Thales membuat beberapa percobaan pada listrik statis di mana ia menemukan bahwa amber magnetik kembalikan dari mineral sehingga tidak perlu digosok. Pada saat itu Thales belum terlalu mengamati efek magnetik yang menarik hingga perkembangan sains membutuhkan adanya hubungan antara magnetisme dan listrik. Contoh listrik statis. Salah satu contoh listrik statis dalam kehidupan sehari-hari yang sering dijumpai adalah petir. Lantas apa hubungan listrik statis dengan petir? Jadi, petir bisa terjadi karena adanya perpindahan elektron. Ketika langit dalam keadaan kelebihan elektron, maka petir pun muncul mengarah ke daerah yang elektronnya lebih sedikit. Agar kelebihan elektron tersebut segera disalurkan, akhirnya petir mencari objek yang paling dekat dengan awan. Itulah yang menyebabkan petir sering sekali menyebar benda-benda tinggi. Bisa dikatakan kalau petir merupakan salah satu contoh bahaya listrik statis. Ketika menyisir rambut, hal ini dapat terjadi karena munculnya interaksi muatan antara sisir dengan rambut. Kain sutra yang digosokkan pada batang kaca, hal ini akan membuat kedua benda bereaksi saling tarik-menarik. Terjadi karena loncatan elektron dari batang kaca ke kain sutra. Penggaris plastik yang digosokkan pada kain wol. Kedua benda ini memiliki muatan netral, namun saat keduanya digosokkan akan muncul loncatan elektron dari